Sanggar Prativi dengan program PILS. Sejak tahun 1966, Sanggar Prativi dikenal pelayanannya di bidang komunikasi sosial. Antara lain, produser sandiwara radio Tutur Tinular, Sanggar Cerita, cerita untuk anak-anak dalam rekaman audio kaset, dan Suli Suara. Dan sejak 2016 berkembang di bidang penyediaan fasilitas interaksi seperti ruang kantor, pertemuan, co-working space, dan studio rekaman interaktif untuk kebutuhan rekaman audio visual. Sejak 11 Mei 2020, Studio Sanggar Prativi memulai program tayangan interaktif live streaming melalui Zoom dan YouTube untuk menjembatani berbagai pihak, baik individual dan jejaring network, untuk saling berinteraksi secara aktif dengan interaktif melalui program yang kami beri nama PILS, Prativi Interactive Live Streaming. PILS lahir di tengah wabah pandemi COVID-19, menjadi wadah berinteraksi semua pihak tanpa batas apapun yang digagas oleh Stefanus Rizal dan Romo Rudianto SJ. Tagline kami adalah PILS Nusantara memanggil kita. Seluruh tayangan sejak 11 Mei dapat diakses melalui YouTube Sanggar Prativi. Halo, saya Mary Kyong. Saya terus memikirkan bagaimana caranya supaya tur karakter ini bisa hadir di dalam keluarga-keluarga Indonesia. Dan saya menemukan satu cara yang sangat inspiratif dan mudah-mudahan ini bisa menjadi inovasi yang baik buat kita semua sebagai orang tua, bagaimana menanamkan dan menumbuhkan karakter anak mulai dari rumah. Nah, caranya ini sangat sederhana sekali ya. Kenapa perlu stiker? Karena kalau stiker ini ditempelkan, itu akan menjadi pembiasaan yang terus-menerus nanti yang akan menjadi karakter. Nah, gimana caranya? Ya, pertama kali yaitu ketika teman-teman orang tua beli ini gitu ya. Nah, tempelkan di tempat apa? Di sini sampah. Jadi tempelkan bisa di tong sampah ataupun di tembok dekat tong sampah ya. Nah, ini nggak apa-apa, ini tahan air, ini plastik. Nah, Bapak dan Ibu cukup scan QR code yang ada di sini. Nah, nanti akan tersambungkan dengan video tutorialnya. Jadi apa sih yang didapatkan dari selembar stiker ini? Nah, satu paket ini ada 4 pembelajaran. Jadi ada 4 karakter yang kita tanam dan kita tumbuhkan buat anak-anak kita. Yuk, dukung gerakan ini dan kita perbanyak ya, percepat pembangunan dan pendidikan anak-anak Indonesia lewat peran dari orang tua di dalam rumah. Mari kita bersama-sama wujudkan bonus demografi Indonesia. Terima kasih. Halo, Gaita. Ya, kok ini hilang ya? Aku Udah, hilang ya? kelihatan. Kelihatan? Kelihatan dong. Oh, sebentar. Ya, karena aku benar-benar di layarku ini putih semuanya. Oh iya, di kita kelihatan kok. Oh ya udah, aku ngomong secara kebatinan aja ya, membayangkan kalian ada di situ. Aku benar-benar nggak bisa melihat diriku sendiri, tapi ya nggak apa-apa. Oke, thanks God it's Friday. Kita ketemu lagi di hari Jumat di acara PILS. Jangan salah. Nah, aku udah kembali nih. Aku ada di layar. Kenapa ya tadi tiba-tiba seperti itu? Apa Kaget aku kali dihilangkan? wajahnya kali. Karena tamu kita siang ini kan suka membuat karakter gitu ya. Aku ngerinya dia tiba-tiba menghilangkan aku dan aku jadi karakter apa gitu. Agak gugup juga sih ngomong nggak lihat siapa-siapa gitu dan layar putih di tempat aku gitu ya. Tapi selamat hari Jumat buat semua yang hadir seperti biasa, teman-teman yang ada di Zoom maupun Prativian yang ada di channel YouTube Sanggar
Prativi, bertemu lagi di acara Pils. Padahal ini Prativi interaktif live streaming gitu. Siang ini seperti biasa saya ditemani Kakak Meli Kiong yang luar biasa dalam keadaan berduka, turut berduka cita, tetap hadir bersama kita di sini, dan ada Kakak Rizal tentunya. Dan tamu yang luar biasa, biasanya kita bawa ini ya, bawa orang tua ya. Orang tua menyampaikan apa? Ya, hari ini jangan bingung ya teman-teman yang ada di Zoom maupun yang di channel YouTube Sanggar Prativi, kita bawa anak-anak atau orang tua yang kekanak-kanakan atau entahlah gitu ya. Artinya hari ini wakil dari suara hati anak. Kenapa? Kenapa dia membuat sesuatu, ingin memberikan pendidikan yang menghibur? Seperti itu, apakah dia kurang hiburan di rumah atau masa kecilnya sangat sedih sehingga ingin anak-anak lain tidak mengalami kesedihan yang sama. Kayak begitu. Nah, jadi Kakak Meli, hiburan yang mendidik tema kita siang ini ya. Dan Kakak Meli itu udah siap-siap aja tuh, Ang. Nanti mau kenalan lebih jauh. Kalau Aang suka bikin karakter, Kakak Meli suka bikin tur karakter, dan Kakak Rizal yang menjadi karakter kami. Yes, komplit semua sudah. Iya, Tinggal dan eksekusi. betul. Dan teman-teman yang ada di Zoom ini yang akan selalu setia untuk ngasih-ngasih ide, mau karakter ini dong, karakter itu dong, gitu. Bener ya Bu Endang ya, Bu Endang siang ini cerah sekali. Seperti itu. Nah, Kakak Meli dan Kakak Rizal dan semua yang ada di sini, kita boleh nggak lihat apa sih yang dilakukan Aang dengan hiburan yang mendidik itu? Karena setahu aku ya, Ang, kalau hiburan ya hiburan lah, ketawa ketiwi, nggak usah didik-didik lah, mendidik di sekolah gitu ya. Tapi ketika hiburan dengan pendidikan disatukan, apa hasilnya? Kita boleh lihat Boy, hari ini Boy atau Yolan? Boy. Ya, Boy, kita boleh lihat Boy karyanya Aang dalam hiburan yang mendidik. Oke, mari kita lihat. Hello, K-Boys, K-Girls. Saya Kak Aang, dan ini sahabat terbaik di dunia, Gigi Global Heart. Selamat datang di channel YouTube kami, Guaria. Kenapa ya namanya Guaria? Ada artinya loh, tuh singkatan dari G, guru, O, orang tua, dan A, anak. Jadi, channel kami berdua ini dibuat untuk jadi tempat nongkrong guru, orang tua, dan anak yang ceria. Banyak deh video-video menarik yang bisa kalian nikmati di sini. Coba apa aja DJ? Ada komik animasi, animasi singkat, koleksi-koleksi menarik, sport dan kesehatan, memasak dan bikin kue, kerajinan tangan, cerita-cerita rakyat Indonesia dan mancanegara, gudang tema-tema keren lainnya. Gak ada deh di tempat lain. Jadi, yuk nongkrong bareng-bareng kami dengan teman-teman kami yang baik hati, keren, dan pastinya menyenangkan. Minta bantuan orang tua kalian untuk subscribe ke channel Guaria. Ya. Guaria, tempat nongkrong dan sukaria guru, orang tua, dan anak yang ceria. Teman-teman, yuk nongkrong! Ya, beneran loh, aku terhibur sekali. Aku terhibur sekali melihat Aang. Itu Meli. balita itu. Iya. Bawah 50 tahun itu. Bawah 50 tahun, tapi beneran aku sangat terhibur terlepas dari apa isinya, kan kita belum lihat ke dalam, tapi di depannya aja aku udah terhibur sekali lihat Aang yang mengajak kita sangat interaktif. Kakak Meli, apakah Kakak Meli terhibur melihat tayangan tadi? Ya, luar biasa Terima Kak Ita gitu. Kalau saya jadi ingat pepatah ya gitu ya, kalau nggak ada rotan akar pun jadi. Jadi kalau nggak ada manusia yang mau berteman, itu kartun-kartun itu bisa jadi temannya Aang gitu. Keren banget. Nah, inilah melahirkan sebuah kreativitas ya, kreativitas yang sangat luar biasa sekali. Iya. Terima kasih kalau ada yang menikmati apa yang kami buat di sini, sangat berterima kasih. Betul, sangat nikmat. Tapi sebagai seorang ayah,
Kakak Rizal, apakah Kakak Rizal akan membiarkan anak-anak menonton abang-abang yang nakal itu? Gitu. Kalau Kakak Rizal. kalau anak saya masih kecil-kecil, pasti saya ajak nonton itu. Wah, Gitu. oke. Ya, karena memang kalau saya lihat kayaknya apa namanya yang dibuat sama Kak Aang itu sangat ini ya, sangat banyak nilai-nilainya, pelajarannya ya, dan menghibur banget. Karena kalau saya lihat dari kartunnya hidup ya, seru Ya. banget kelihatannya. Dan yang lebih hidup lagi sebenarnya Kak Aang ya. Betul sekali. Saingan sama karakternya. Nggak tahu. Iya. Nah, aku mau catat omongannya Aang yang terakhir. Saingan dengan karakternya. Jadi Aang Mulyanto ini entertainment, education creator, kreatif director buat Lily dan Edi, dan tentu saja Gowaria tadi dan segala macam. Dia harus bersaing dengan karakternya. Padahal tadi kata Kakak Meli, nggak ada akar, rotan pun jadi. Nggak ada yang mau temen, ya ciptain aja temen sendiri. Kayak begitu. Ang, latar belakangnya. Apa sih Ang yang bikin... Ang nih bener-bener loh, kalau mau follow Instagramnya tapi di private sih, di eksklusif sekali gitu ya. Si Instagramnya itu tiba-tiba dia jadi... Kemarin saya pikir kamu jadi Pak Tarno loh, kayak peneliti gitu. Terus jadi apa, dan menyenangkan sekali. Silahkan Aang berbagi dengan kita. Latar belakang pendidikan atau latar belakang apa nih? Yang mau Latar ditanyakan? belakang untuk menghasilkan Gowaria, Lily, dan Edi, artinya begini, saya ingin mendidik, berbagi proses pembelajaran itu secara hiburan banget, secara ringan banget, kayak gitu, Ang. Mulainya secara singkat aja, mungkin background saya sebagai anak-anak kali ya, supaya ada background sedikit. Kenapa saya demen dengan dunia karakter gitu. Saya tuh lagi kecil bisa dibilang anak yang tidak bisa bergaul. Jadi pendiam, tidak comfortable dengan diri saya sendiri, tidak comfortable banget dengan teman-teman sekitar, jadi penyendiri. Nah, kalau penyendiri kan biasanya ya itu ya, gak ada teman manusia, ya biasanya memunculkan teman-teman lainnya di dalam otak sendiri gitu kan. Cuman karena lagi kecil terbatas kemampuan untuk menggambar dan segala macam dan membuat cerita, jadi ya cuman di angan-angan saja gitu pada saat itu. Nah, lambat laun saya suka menulis, semakin besar semakin suka menulis, jadi suka menulis cerita. Setelah itu berkembang lagi, akhirnya kami mendirikan perusahaan keluarga kecil-kecilan ini, Lily and Edi. Nah, dari situlah saya mulai menggabungkan semua istilahnya keinginan saya, passion saya, fantasi saya, segala macam lah yang berhubungan dengan dunia karakter, menciptakan serial Digit Cobalt Heart ini. Dan itu udah berjalan ya udah beberapa tahun ya, dari 2012 gitu. Gowaria hanyalah salah satu turunan dari Digit Cobalt Heart series ini gitu. Dan keinginan saya untuk menjadi semacam kayak Sesame Street Indonesia itu ada di sini semua gitu. Jadi saya berharap sih banyak yang bisa nanti memanfaatkan apa yang kami hadirkan ini untuk pembelajaran karakter baik buat anak. Karena saya rasa mengajarkan karakter itu kan sulit ya. Nggak ada textbooknya kalau menurut saya. Bahwa untuk menjadi anak yang baik itu orang tua harus mengajarnya A, B, C, D, E gitu kan. Yang kami hadirkan di sini sebenarnya lebih kayak materi-materi yang bisa digunakan oleh orang tua dan guru. Maka tadi Gowaria itu kan singkatannya guru, orang tua, anak. Karena kami rasa segitiga ini tidak terpisahkan antara guru, orang tua dengan anak gitu kan. Guru ya pasti fungsinya mendidik di sekolah, tapi sekarang udah blur ya karena zaman pandemi seperti ini gitu kan, anak-anak juga di rumah belajarnya gitu. Jadi diharapkan materi-materi yang kami hadirkan ini bisa dipakai oleh guru dan orang tua untuk membantu mereka mendidik anak-anaknya berkarakter baik. Saya rasa Pak Sugianto Tan waktu itu ada berbicara ya, bahwa sekarang di era yang seperti ini, kalau kita tidak memiliki karakter yang baik, susah gitu kan. Pintar saja susah. Kita harus punya karakter yang baik supaya kepintarannya ini gak diselewengkan gitu untuk sesuatu yang tidak baik gitu. Karena sekarang kan udah mulai blur ya kayaknya.
jadi orang baik sama jadi orang yang tidak baik itu bedanya tipis kayaknya sekarang. Udah mulai tidak terlihat jelas batasan-batasannya, gitu kan? Yang kayak orang tua yang ditanyakan waktu itu di sesi yang waktu lalu kan, jurusan apa gitu yang bisa menghasilkan uang terbanyak, misalnya. Karena kan ditanyakan sama Pak Sugianto kemarin, ada yang bertanya seperti itu. Nah, menurut saya ya nggak salah juga kalau anaknya nanti orang tuanya aja kayak begitu, apalagi anaknya gitu kan. Jadi saya sih berharap apa yang bisa kami lakukan sekecil mungkin bisa membantu orang tua dan guru di lapangan dalam mengajarkan anak-anak tentang karakter ya, membentukkan karakter yang baik. Itulah singkatnya seperti itu Mbak Ika. Iya, betul sekali. Dan kadang-kadang kan orang menciptakan sesuatu itu berasal dari kegelisahannya, benar nggak ya? Dari kegelisahan mereka sendiri, seperti Bu Meli misalnya, gelisah lihat orang yang buang sampah sembarangan, yang nggak dilipat kecil-kecil, seperti itu, dan dia menciptakan tur karakter tadi, sehingga di setiap rumah segala macam. Jadi ini klop banget ya, semuanya. Iya, ada yang sangat peduli dengan menciptakan karakter dari rumah, dan Aang juga apa ya, dari karya-karyanya. Kalau saya lihat dari Aang bercerita yang sebegitu lancar dan punya banyak fantasi dan banyak kreasi, masa iya sih Aang nggak bisa bergaul dulu? Sampai sekarang sebenarnya juga masih susah bergaul. Oh iya. Saya merasa sama manusia lebih sulit bergaul daripada sama karakter. Sama saya kamu ringan banget, jadi saya khawatir nih. Karena saya kamu manusia, karakter kita itu kayak karakter, jadi gampang buat saya bergaul. Nah itu dia. Mbak, sorry, satu hal lagi, saya waktu menjadi murid itu adalah mungkin murid yang nyeleneh, dalam arti kalau saya pikir secara logika saya, ngapain saya pelajari ini, itu udah males. Karena kan banyak guru di zaman saya kecil, itu kan cuma nyuruh doang kan, hafalin ini, rumus misalnya, rumus matematika, hafalin aja. Rumusnya hafalin aja, buat apa? Nggak dikasih tahu. Dari mana asalnya rumus itu? Nggak dikasih tahu. Pokoknya dihafal, gitu kan. Saya tipe anak yang nggak bisa nerima yang kayak gitu. Buat apa? Buat apa kalau misalnya saya nggak ngelihat fungsinya, buat apa saya hafalin gitu misalnya. Jadi terus banyak juga yang emang nggak menarik kan cara mengajarnya. Maaf ya guru-guru, bukannya semuanya nggak, tapi pada saat itu saya punya pengalaman-pengalaman yang guru-guru di Indonesia mungkin sekarang juga udah berubah ya, karena sistem udah jauh berubah. Tidak memasukkan unsur yang menyenangkannya itu. Jadi belajar buat saya tuh jadi beban pada saat itu. Saya tipe orang yang seperti itu. Jadi, tipe murid yang harus tahu dulu, ini saya diajarin ini buat apa gitu. Lalu kalau nggak menarik, males gitu. Intinya seperti itu. Makanya kalau sekarang saya tuh demen banget nontonin National Geographic, Discovery Channel gitu. Dan jadinya mikir dulu, kalau ini dulu ada, mungkin gue sekarang udah jadi scientist kali, nggak jadi kreator animasi. Gitu ceritanya. Jadi iya. Ya ada keresahan di situ pada saat saya membuat sesuatu yang seperti ini gitu. Semoga pembelajaran karakter itu nggak seperti ya zaman-zaman dulu ya, program yang nyuruh-nyuruh doang, ngapain harus jadi anak baik itu 1, 2, 3, 4 hafal gitu. Tapi abis itu ya udah, abis ulangan lupa gitu kan, dan nggak dipraktekin juga anyway gitu kan. Ya buat apa? Ya diharapkan dengan nonton ketawa-ketawa atau melakukan segala sesuatu yang menyenangkan gitu, itu masuk sendiri dan nggak perlu dihafal tapi dilakukan dan udah ngendon di dalam hati gitu. Itu aja sih. Iya, benar banget ya. Dan Bapak Ibu yang ada di Zoom ini bukan tidak mungkin loh. Kita ini kan banyakkan, kalau lihat yang hadir nih banyakkan orang tua ya Kak Rizal ya di sini ya, orang tua yang tentunya punya anak gitu. Karena yang saya lihat apa yang disampaikan Aang hari ini tuh kan semacam curahan hati yang mewakili anak-anak yang selama ini pusat belajar itu ada di guru gitu ya Aang ya.
pembelajarnya sendiri itu jadi kayak peserta saja. Sementara sekarang udah nggak bisa begitu, harus student center gitu kan ya. Kita yang mau belajar ini yang menentukan. Nah, mungkin ini ide bagus buat Bapak Ibu sekalian. Apa yang disampaikan Naang bisa aja terjadi di dalam rumah kita masing-masing. Saya kembali kepada rumah karakternya Kakak Meli Kiong. Gitu ya. Nah, jadi pendidikan karakter itu kan udah kelihatan jelas banget nih, ada pasti banyak cara. Ini aja udah terlihat dua. Aang dengan pendidikan karakter dengan menciptakan karakter yang lain dan mengajak mereka belajar bersama. Tetapi Kak Meli melakukan tur karakter untuk pendidikan karakternya. Sejauh apa efektivitasnya itu Kak Meli, dan kalau digabungkan dengan apa yang dilakukan oleh Aang? Ya, saya sangat senang sekali ya dengan adanya sosok seperti Aang yang bisa menginspirasi banyak orang tua yang selama ini kan orang tua kan selalu ingin menyamakan nih, oh anak saya dia pengen gambarannya anaknya itu yang supel kayak Kak Ita kayak gitu ya, bisa kemana aja bisa gitu, semua orang tua tuh berharap tuh anaknya tuh seperti itu. Sementara kan ada nih anak-anak yang dia diem aja gitu, dia nggak bisa langsung apa ya, komunikatif sama orang, itu kan nggak bisa ya. Nah, dengan kehadiran Aang yang ternyata di balik dia menjadi anak yang pendiam itu tadi gitu ya, saya nggak tahu sampai sejauh mana nih orang tuanya memberikan kebebasan, tapi saya yakin sekali Aang bisa seperti ini itu tentunya bukan tidak ada serta-merta dari orang tua yang begitu trust sama Aang, memberikan kesempatan buat Aang sehingga Aang punya kesempatan tuh berimajinasi. Nah, kalau ada orang tua yang misalnya tidak mindful ya Tak, kalau tidak mindful terus misalnya aduh ngapain sih kamu tuh diem aja, kamu mau jadi apa nanti di masa depan itu nanti gitu kan gitu. Nah, jadi Aan mendapatkan satu kebebasan seperti itu gitu ya. Saya rasa orang tua itu di baliknya itu sangat luar biasa sekali gitu, tanpa disadari ya, walaupun konsep mindful parenting ini belum ada dikenal oleh orang tuanya Aang, tapi bagaimana caranya orang tua Aang itu mendengarkan ya, ketika dia mendengarkan dengan penuh perhatian, dia tidak akan menghakimi Aang gitu loh. Nah, makanya Aang dapat suatu jalur untuk bisa merealisasikan mimpinya. Dan hebatnya lagi ya, Aang itu tahu gitu bahwa ada loh orang-orang yang seperti saya gitu yang perlu mencari kemerdekaan buat dirinya sendiri, dan setelah dia menemukan solusinya dan sekarang dia memberikannya kepada orang lain. Itu luar biasa sekali Aang, thank you. Aduh, saya senang sekali sebagai orang tua ya, saya senang sekali gitu. Iya, yang saya catat dari Kak Meli itu tadi yang penting banget telah dilakukan Aang adalah dia memberikan ke orang lain. Kan bisa aja dia berhasil, dia diam sendiri, bener gak ya? Udah, aku udah berhasil kok, aku dulu gak bisa bergaul nih. Kamu semua yang dulu ngelihat saya bukan siapa-siapa gitu, dia berdiri sendiri tapi gak ngebagi. Bisa kan gitu ya, Aang? Satu lagi, sebelum saya ke ayah nih, versi ayah, aku mau sedikit kasih ini ya sama Kak Meli. Tadi kan Kak Meli sempat bilang, mungkin orang tua kepingin anaknya bisa kemana aja masuk kayak Ita, meriah gitu kan ya, supaya supel ke sana sini. Aku kasih tahu sesuatu rahasia ya Kak Meli. Dulu ponakanku, kalau kakak-kakakku itu melahirkan anak, itu eyang-eyangnya bilang begini, aduh ini sih kayak, kalau aku kan orang Karo jadi dipanggilnya Bibi ya, tante gitu. Aduh ini sih mirip Bibi Ita gitu. Dan semua orang tua stres kalau udah dibilang anaknya mirip aku, serius gitu loh. Nanti ada ya baru bangun tidur tuh ponakanku, aku suka ikat-ikat baju gitu kan, tiba-tiba dia bangun tidur keluar ikat bajunya ke depan gini, kok gitu kamu, aku mau kayak Bibi Ita. Itu orang tua langsung stres, kakak kok tuh stres gitu, aduh kenapa sih ini semua. Dan sekarang dia udah jadi dokter kayak begitu ya. Jadi kayak Bibi Ita bisa jadi dokter. Coba kalau nggak kayak Bibi Ita nggak bisa jadi dokter. Nah, jadi itu betul sekali kata Kakak Meli tadi, orang tua tuh ya sudah beri ruang dan waktu, jangan menghakimi seperti itu. Nah, saya nggak tahu apakah yang suka menghakimi itu hanya ibu-ibu, ada bapak-bapak di sini gitu ya. Apakah Bapak Rizal ketika misalnya punya anak kayak Aang nih,
ini anak ngapain sih? Udah pendiam, tiba-tiba bikin apa? Tiba-tiba bergaul dengan fantasinya, misalnya seperti itu. Apa yang Kakak Rizal lakukan? Saya juga berasal dari keluarga yang yang bilang tadi ya, susah bergaul. Bahkan saya susah punya teman, termasuk introvert. Nggak percaya aku. Bentuknya kayak gini kok ya susah. Ini setelah disuntik begini. Ya, jadi ini sudah bully terhadap fisik nih, ini udah nggak benar. ya, jadi beginilah Ang, kalau hari Jumat ini kebahagiaan buat mereka berdua, Ang. Saya sah saja. Dia belum pernah ada talk show yang bikin dia stres. Saya memberikan diri untuk dibully. Itu pahalanya besar, Kak Rizal. Oh, kan. Ya, jadi saya merasa bahwa dari waktu masih kecil memang kita sudah dibanding-bandingkan, ya kan, dibedakan dan macam-macam lah masa kecil yang tidak ini. Dari situ saya belajar menjadi seorang yang mindful walaupun saya tidak tahu seperti yang artinya saya belum pernah ketemu Ibu Kameli, tapi saya belajar bahwa tidak ada satu orang pun yang senang dibandingkan, yang senang dibicarakan, yang senang dicuekin, ya kan, kurang dihargai dan sebagainya. Sehingga saya belajar sebagai bapak, saya belajar memperlakukan anak saya benar-benar sebagai seorang manusia yang berharga, termasuk ketika mereka membuat kesalahan. Saya tidak fokus pada kesalahannya, tapi saya lebih fokus pada pertanyaannya. Mengapa kamu melakukannya? Nah, tadi seperti Ang cerita kan bahwa saya termasuk sama Ang. Waktu sekolah juga saya malas belajar Ang. Sama ya, Yang itu aku percaya. Yang jelek-jelek aja dipercaya, coba bayangin. Jadi bingung mau belajar tapi nggak diterangin itu untuk apa, kegunaannya kapan, dipakai kapan. Ini guru gila kali ya, gitu. Padahal mami saya sendiri seorang guru loh, kepala sekolah lagi, ya kan. Kalau nanya, ini kenapa saya mesti belajar ini? Pokok lu bawel amat sih, jadi laki-laki bawel. Belajar aja yang penting. Buset. Nah, dari situ saya belajar bahwa setiap anak akan memunculkan potensi maksimalnya kalau dia tahu dia melakukan ini dan itu untuk apa. Ya kan? Saya rasa pasti itu terjadi. Dan itu yang terjadi, Kaita, bahwa anak-anak saya akhirnya sampai hari ini belajar mandiri, belajar sendiri tanpa disuruh, karena mereka sendiri sudah tahu tujuan mereka sendiri yang sudah mencarinya, ya kan? Bahkan mereka tidak terkontaminasi dengan lingkungan-lingkungan yang nggak beres. Karena saya selalu bilang, manusia yang mengubah lingkungan, bukan lingkungan yang mengubah manusia. Jangan percaya sama hal itu, saya bilang begitu. Jadi begitu, Kak Meli. Nah, ya. Saya mau nanya dong sama Aang nih. Silahkan. Boleh, Kak. Sebagai orang yang tertutup, introvert, bahkan katanya sampai hari ini, itu ide membuat karakternya dari mana sih? Sehingga muncul karakter Lily, lalu apa tadi lagi? Ada Eddie. Enggak. Lily and Eddie itu nama perusahaan kami dari nama perusahaan. Orang Tua. Jadi nama karakter-karakternya tuh serial Digit to the Heart ini ada Digit, ada Fuzzy, ada Pimna, ada Jinga gitu. Jadi Lily and Eddie nama perusahaan aja, Pak. Oke, kalau karakter idenya itu dari mana? Yang saya bisa sharekan adalah saya kan memang orang yang suka mengamati. Jadi introvert itu sebenarnya ada bagusnya kalau menurut saya. Karena kami orang-orang introvert itu banyak berdiam untuk mengamati orang lain. Iya, betul. Jadi dari sekitar saya, termasuk saya sendiri, ada karakter yang mirip dengan saya, ada karakter yang mirip misalnya dengan mantan-mantan saya, ada karakter yang mirip dengan teman-teman saya, ada yang digabungkan. Itu kan semua kita tinggal ngumpulin kayak meracik sebuah menu makanan kan. Ada bahan-bahannya, tinggal kita campur-campurin aja nih, testing ini masukin ke sini, ini masukin ke sini, jadinya apa sih? Gitu kan kayak eksperimen tuh, Pak. Ya kan? Itu yang saya lakukan sih. Untuk look-nya juga seperti itu.
Iya. Ya, Jadi kenapa Kakak itu Meli? prosesnya sebenarnya funnya di situ waktu menciptakan. Berarti dia sekarang udah tambah lagi 3 karakter baru. Iya. Oh iya, betul. Enggak, jangan-jangan tambahannya cuma 2. Jangan-jangan di dalam hatinya dia udah bikin aku lama sebelumnya, sejak ketemu dulu, gitu ya. Nah, tapi aku Hatiku terkesan hanya loh. ada dirimu ya, Kak. Iya. Tadi aku terkesan, Aang bilang ya dia kan introvert gitu ya, terus tapi nyebutnya mantan-mantan, berarti kan banyak ya. Mungkin kalau tadi introvert aku berharap ya karakter mantan gitu 1 kali, ini kan mantan-mantan gitu. Jadi kita iya, Jangan terlalu percaya. Siapa tahu mantannya juga karakter. Nah, itu kan dia orang bisa Jepun aja juga bisa fantasi. kayak gitu. Iya, betul sekali. Dan Bapak Ibu yang ada di sini, ini kan Aang sudah mewakili 2 karakter nih, bukan karakter sih, 2 peran ya, sebagai kegelisahan sebagai anak dan sebagai murid gitu. Jangan ragu-ragu untuk berbagi bersama kita di sini. Kalau ada yang mau ditanyakan atau ada mau share pengalaman atau mau kasih ide buat Aang atau bertanya kenapa sih harus dengan cara itu, silahkan ya, sangat terbuka. Tetapi setelah Boy melintas di depan kita, ayo Boy. Silakan Boy. Habis di akupuntur sama dokter Freddy, itu rasanya pertama sih sakit ya pinggangnya, pas ditusuk itu ada perubahannya, itu langsung gitu enak, pinggangnya langsung enak. Saya menjalankan terapi bersama dokter Freddy sebanyak 5 kali, dan pada minggu pertama saya mengalami penurunan berat badan yang signifikan, yaitu 1 kilo pertama di minggu pertama. Lalu setelah saya menjalani terapi sebanyak 5 kali, berat badan saya yang awal mulanya 59 kilo, sekarang menjadi 52 kilo. Dan bonusnya adalah sel telur saya sudah semakin membesar. Terima kasih. Ya, seperti itu. Aang sudah banyak sekali punya karakter, Ang. Kalau bingung misalnya mereka mau diperankan bermain di mana, banyak sekali pilihan ruangan di Sanggar Prativi.
Yes. Audionya pastinya lebih bagus, nggak seperti produksi saya. Betul banget ya. Jadi kita bisa kolaborasi ya dalam banyak hal ya. Nanti kalau misalnya itu ditunggu. Ya, kami sangat membuka diri untuk kolaborasi dengan berbagai macam pihak, dengan siapapun yang punya visi dan misi yang sama ya. Membantu pengembangan karakter anak Indonesia gitu. Betul sekali. Saya boleh nambahin satu hal nggak, Kak Ita? Sebenarnya di website kami www.bukukerti.com itu sudah kami sediakan sebuah sarana forum di mana bisa digunakan untuk berdiskusi, tukar pikiran untuk guru, orang tua, dan siapapun yang punya concern di bidang pembentukan karakter anak bangsa yang baik ini gitu. Pada saat ini masih underutilized ya kalau menurut saya. Oleh karena itu saya sih ingin menyampaikan ini, men-sharekan ini supaya ya silahkan monggo dipakai karena sudah ada tempatnya kalau ingin bertukar pikiran gitu. Ya, dan Aang nanti kalau nggak keberatan mungkin di kolom chat bisa lampirkan linknya dan juga nomor teleponnya. Siapa tahu ada Bapak Ibu di sini, kita nggak pernah tahu apa yang terjadi 2 menit ke depan setelah kita bicara, kayak gitu ya. Dan pertemuanku dengan Aang juga random sekali gitu ya. Jadi sesuatu, always nice to have someone new lah gitu kan ya. Yes. Yang ngatur di atas. Betul sekali. Kita nggak pernah tahu, sesederhana apapun pertemuan itu pasti ada hal yang luar biasa di ujungnya, entah kapan. Nah, jadi Ang, kalau dengar Kakak Rizal mau bertanya? Belum. Saya mau tanya juga. Kakak Meli. Silakan Kakak Meli atau teman-teman yang ada di Zoom juga, nanti kita sapa Miss Haruko dari Jepang, karena orang-orang dari Jepang itu enak sekali dibikin karakter. Betul ya, Kakak Meli dulu. Meli? Ya, saya tadi pertanyaan saya itu ke Aang itu adalah maksudnya bagaimana sih peran orang tuanya itu di dalam memfasilitasi Aang sampai Aang itu bisa memilih bidang animasi ini gitu loh. Nah, itu boleh disampaikan, Aang. Ya, betul sekali. Ya. Saya kebetulan bersyukur banget dilahirkan dari sebuah keluarga besar yang banyak personilnya itu jadi pengajar, jadi pendidik. Oma saya dulu sempat jadi guru, ibu saya juga sempat jadi guru. Jadi saya rasa kalau datang dari pihak pendidik ini untuk melanjutkan misi mendidik kayaknya agak tidak jomplang ya. Kalau dibandingkan misalnya kalau saya datang dari keluarga pure pedagang gitu misalnya yang semuanya harus jualan dan cuan gitu kan ya, pasti itu bentrokannya mungkin lebih besar kalau misalnya saya dilahirkan di keluarga seperti itu. Tapi selain ibu bapak dan keluarga itu memang punya latar belakang dari dunia pendidikan, saya rasa karakter mereka berdua juga sangat tepat untuk punya anak seperti saya yang nggak conform gitu loh, yang nggak sama seperti yang lain, pemikirannya, bentukannya segala macam gitu. Jadi saya sangat bersyukur dan sangat berterima kasih sekali kepada kedua orang tua saya sudah menerima saya apa adanya, bisa menerima saya apa adanya dan memberikan peluang buat saya untuk mencapai apa yang saya inginkan gitu. Peran mereka tuh besar sekali, oleh karena itu makanya nama perusahaan keluarga yang kami buat ini ya saya dedikasikan dengan nama mereka supaya saya juga selalu ingat bahwa saya lahir dari mereka, saya dibesarkan oleh mereka, dan saya didukung oleh mereka. Dan di mana-mana saya rasa semua benar. Kalau misalnya orang tua yang baik, rata-rata anak-anaknya itu juga biasanya akan baik. Orang tuanya mendukung, biasanya anak-anaknya juga bisa sukses. Tapi kalau misalnya kebalikan, ya itu jadinya pasti ujung-ujungnya juga tidak akan berujung terlalu baik gitu. Jadi peran keluarga, peran orang tua memang sangat besar. Peran guru juga yang menggantikan orang tua di sekolah sangat besar. Oleh karena itu, ya saya rasa ya goa ini sangat penting gitu. Guru, orang tua, anak itu tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Nggak bisa timpang gitu. Iya, betul. Ya, luar biasa sekali ya, Tak.
Ya, luar biasa sekali ya. Jadi makanya kenapa mindful parenting itu harus menjadi DNA ya kepada semua orang tua tanpa kecuali ya. Jadi ketika dia mampu mendengarkan, maka dia akan bisa menerima bagaimana keadaan anaknya karena dia mendengarkan ya, dan dia melihat ya. Terus yang kedua, ketika dia tidak menghakimi, apapun keadaan anaknya itu akan diterima dengan baik karena dia tidak menghakimi. Nah, kalau dia nggak menghakimi, dia menerima dengan baik, otomatis hatinya juga tenang gitu. Jadi dia tidak perlu emosional, tidak perlu harus mencari, membanding-bandingkan anak dengan yang lain gitu. Dan yang sekarang ujungnya itu adalah welas asih gitu ya, welas asih. Dan ya itu luar biasa sekali ya, bagaimana orang tuanya memberikan apa yang dibutuhkan oleh Aang. Aang tuh butuh apa sih? Butuh untuk mengeluarkan imajinasinya itulah gitu. Itu yang sangat luar biasa sekali. Thank you buat mama papanya Aang, kirim salam buat mereka ya. Mereka adalah orang tua yang luar biasa. Iya, terima kasih. Ya, seperti tadi yang Kak Meli sampaikan. Jadi walaupun misalnya nih kalau dari cerita Aang kan dia pendiam, terus susah bergaul, tapi orang tua nggak bilang apa sih kamu sana bergaul Pak. Betul-betul menerima. Tapi dari sejak awal acara ini kita mulai dari cara Aang selalu memakai kata kami, dan ketika dia menggunakan kata saya, dia cepat-cepat ralat kami, saya udah menduga-duga nih pasti datang dari keluarga yang harmonis, yang sangat bisa menerima satu sama lain gitu. Jadi dia tidak merasa sendiri, walaupun dia mungkin tidak tepat kata-kata saya, walaupun Aang merasa aneh, beda dengan anak lain seperti itu ya, tapi selalu diterima oleh orang tua, dan orang tua yang ada di sini juga pasti sudah melakukan hal yang sama. Sebelum saya ke Kakak Rizal, tadi saya udah lihat Bu Endang ngintip-ngintip. Bu Endang, boleh nggak ngobrol kita sebentar? Bu Endang kemana? Bu Endang lagi goreng kerupuk. Nah, Bu Endang muncul. Bu Endang, apakah Bu Endang sudah melakukan mindful parenting yang seperti tadi Kakak Meli sampaikan, Ayah Rizal ceritakan dari sisi pandangan ayah seperti itu? Apakah ketika anak-anaknya punya hobi yang tidak sesuai dengan apa yang ada di pikiran Bu Endang tuh bisa menerima? Bagaimana Bu Endang? Jangan lupa dinyalakan mikrofonnya karena kita belum mengerti bahasa kebatinan. Bahasa telepati dan kebatinan. Bahasa telepati dan kebatinan. Ya, anakku sih sekolah juga lain daripada yang lain. Biasanya kan anak sekolahnya ekonomi, sipil atau apa gitu. Anak saya tuh sekolahnya di IKJ. Oh. Jadi ya salam Bu, salam. Dia tidak sendiri. Iya. Jadi ya dia milih apa ya kita dukung aja. Iya. Pantasan Ibu Endang pendiam ya. Kerja di MNC, RCTI. Bagian animasi juga. Ya, sama kan saya bilang Bu. Wow, saya jadi agak takut sama diri saya sendiri, Bu. Kenapa saya harus pilih Bu Endang ya? Gitu ya, seolah-olah saya bisa membaca gitu. Iya. Ya, makan nyonya itu namanya. Iya, tapi barangkali aku sudah bisa buka counter ya. Boleh ambil nomor, saya bisa membaca. Untuk membaca pikiran ya. Iya, dan saya bisa tahu ini siapa yang harus diketemukan dengan siapa. Serius loh, Ang, ini spontan banget tadi untuk mengajak Bu Endang hanya karena hanya ngintip-ngintip seperti itu. Sama sekali bukan settingan loh, Ang. Bahkan tiap Jumat kita ketemu ya Bu Endangnya, tapi nggak terlalu intim bicara, jadi nggak terlalu kenal juga satu sama lain di sini latar belakangnya gitu. Tapi kalau baru terkuat ya. Iya, tapi kalau Miss Haruko memang sangat rajin dan suka saya sapa juga. Cuma saya ingin dengar juga dia siang ini seperti apa Miss Haruko.
Nah, iya. Konnichiwa. kenapa bunyi begini? Dia lagi baca mantra nih, nggak kedengaran. Oh, kita perlu subtitle kayaknya. Ada suara-suara aneh, Miss Haruko? Ada suara ulang-ulang. Suara gitu. Ios gitu ya. Iya. Oh, jangan-jangan itu ada yang dari planet lain tuh, tak? Wah, itu sesuai dengan edisi baru di Guaria itu. Nah, tuh kan, next edisi itu kita nggak bisa mendengar Ibu Haruko. Miss Haruko kita nggak bisa dengar. Nah, kita malah dengar musik yang kayak sound effect gitu ya. Jangan-jangan Aang lagi yang dicurigai. Nanti sebentar lagi saya akan diculik sama UFO. Oke, Miss Haruko, kita nggak dengar suara Miss Haruko sama sekali. Ya. Kayaknya kita boleh kasih kesempatan buat Marisa kali. Marisa, mungkin mau Ada Marisa di sini. Marisa ini juga concern nih, kalau anaknya dia tuh pendiam, Ang. Nah, ayo Marisa. Nah, ada juga dari Pontianak. Ibu Marisa dulu boleh? Halo. Ya, Selamat siang. Padahal saya lagi ngetik-ngetik di kolom chat. Oh, ngetik di kolom chat. Belum selesai ngetik Belum dipanggil. terkirim. Nah, tuh lihat tuh. Ini maknya anak tuh kayak gitu tuh. Jadi bisa tahu apa yang dirasakan oleh anak-anakku Tahu nih aja ya. nih Mbak Meli ya. Iya. Gua udah Silakan tahu. Ibu Marisa. Iya, kalau bicara tentang hobi anak sih ya, ini sejak awal tahun sekitar bulan Maret tahun ini, anak kedua saya itu punya hobi yang agak-agak unik ya. Kalau dia jatuh cinta dengan kartu poker. Oh. Poker. Jadi kalau orang tua nggak mindful itu kartu poker loh ya, bisa marah loh. Iya. Bisa main Terus judi saya, ya, jadi kalau kita mau berpikiran negatif ya. Tapi saya karena kita praktek mindful, nah saya akan bertanya, kenapa sukanya dengan kartu poker gitu kan? Ternyata karena dia udah melihat ini pemain sulap. Jadi dia sukanya itu yang main sulap, kelincahan tangan mereka memainkan kartu itu, begitu diseret begini, terus dipaparkan begitu, terus dibeginiin. Jadi dia bukan ke bagian judinya itu, tapi dia ke bagian keunikan mereka memainkan kartu, jarinya, kecepatan jarinya menghilangkan kartu, dan dia latihan melempar kartu. Nah itu yang dia sukai. Sehingga dia cerita dengan saya, dia izin, Mama saya mau mulai mengkoleksi kartu poker, boleh enggak? Dan setiap kali dia melihat kartu-kartu poker, ternyata ada seperti bit-bit kartu ya di Instagram, kita orang-orang menawarkan dengan minimum harga segini, kamu bid, yang paling ini nanti yang dapat gitu. Nah tapi dia punya perhitungan, dia akan lihat worth it or not. Untuk dia dengan harga segitu. Dia akan cari dulu keunikan kartu ini. Jenis kartu ini kartu apa, masuk kategori apa, dan dia tahu semua gitu. Setiap dia ingin beli dia akan izin dulu, Mama aku mau ikutan bid, Mama harga kartu segini. Dia akan cari tahu dulu worth it or not, dan kualitas kartunya seperti apa, kenapa harganya sekian, uniknya di mana, dari apa gambarnya, motifnya, semua itu ada keunikannya masing-masing. Dan dia suka banget koleksi gitu. Juga ya Bu ya. Dia akan ya, jadi dia juga jadiin ya? Dia jadiin koleksi sampai sekarang sih sejauh ini udah 30-an deck yang dia punya. Nah, dia latihan jari, dia bilang, "Saya mau sampai jari saya kecepatannya Mama nggak bisa lihat, saya menghilangkan kartu," katanya. Seperti itu. Jadi ya kalau saya cerita dengan kakek neneknya langsung berpikir, "Apaan itu nanti jadi judi?" gitu kan. Langsung reaksinya akan seperti itu. Saya bilang tenang dulu, jangan takut, saya bilang. Yang penting kita pantau terus, lihat dia kayak gimana gitu. Itu sih kalau bicara tentang hobi unik ya.
Iya, iya. Terima kasih Ibu Marisa. Dan menurut aku, Ang, mungkin karakter orang tua Aang juga nggak jauh-jauh dari Ibu Marisa ini ya, yang bisa menerima seperti itu. Sebelum Aang menjelaskan, saya mau dengar suara Bapak di sini. Ada Pak Thomas ya? Kak Meli benar ya, Pak Thomas dari Pontianak mungkin bisa Betul. ya bisa mewakili suara ayah selain ayah Rizal gitu. Halo Pak Thomas, selamat siang. Pak Thomas. Jangan-jangan sedang menikmati kue tiaw Pontianak. Kepiting. Dan kepitingnya seperti itu. Ya, oke, sambil menunggu Pak Thomas, jadi Ang, menurut Aang itu ya, dari sisi anak, kalau tadi kan dari orang tua Kak Meli, Kak Rizal itu kan udah sampaikan maunya mindful parenting. Jadi harapannya itu kalau wakil anak, mungkin mewakili anak-anak di luar sana, seperti apa sih orang tua yang anak-anak dambakan gitu loh, biar anak-anak itu juga suka sama orang tuanya. Tua. Ya. Kalau saya bilang sih bisa menjadi sahabat ya. Bisa menjadi sahabat dan mendengarkan. Yang tadi Ibu Marisa ceritakan menurut saya itu sangat penting karena prejudice itu kan biasanya kita tanpa sadari lakukan gitu kan. Si anak baru bilang saya mau poker nih, langsung pikiran kita ke yang negatif dulu gitu kan. Poker, judi, wah gawat, nggak boleh gitu. Conversation ends there. Si anak sakit hati, si ibu marah atau orang tuanya marah gitu kan, khawatir dan segala macam. Tidak terjadi komunikasi. Dan ini yang paling sering terjadi saya rasa. Ada miskom antara orang tua dengan anak. Nah, gimana caranya si anak bisa berkomunikasi dengan baik kepada orang tua dan orang tua juga bisa berkomunikasi dengan baik kepada si anak. This is two ways. Nggak ada yang one way kalau menurut saya zaman sekarang gitu kan. Nggak ada lagi tipe orang tua yang kamu harus gini. Ntar anaknya harus nurut gitu. Zaman sekarang dilawan. Punya orang tua yang begini-begini itu pasti dilawan sama anaknya. Dan kebanyakan anak sekarang kan pinter-pinter ya. Google itu cuma di depan jari gitu kan. Mau ngomong apa saya Google nih gitu kan. Nih gitu. Jadi saya rasa kelegoan dari orang tua untuk sometimes juga menyadari bahwa tidak semua yang diketahui itu ada di orang tua. Itu kan juga sesuatu yang patut disadari oleh orang tua juga kalau menurut saya, bahwa sepintar-pintarnya kita nggak semuanya kita ketahui gitu. Jadi di saat si anak mau bercerita kepada kita itu jangan di stop dulu gitu. Itu yang harus dibina kalau menurut saya, supaya si anak punya kepercayaan nih kepada orang tuanya bahwa saya bisa bercerita apapun ke orang tua saya tanpa dihakimi gitu. Kalau menurut saya itu lebih penting ya dibandingkan misalnya nanti dia tidak percaya sama orang tua, dia cari orang tua di tempat lain tuh yang bukan orang tua gitu loh. Itu yang gawat. Makanya kan salah kaprahnya biasanya di situ tuh. Orang tua merasa tidak memahami anak dan anak merasa orang tua tidak memahami anak itu gitu, nggak memahami dia gitu. Jadi saya rasa ini yang jadi PR juga buat semua pihak, bagaimana caranya kita menjadi mindful parents gitu supaya anak-anak bisa berkomunikasi dengan baik kepada kita, bisa percaya kepada kita gitu sebagai orang tuanya, dan nggak kemana-mana dan merasa aman gitu di rumah. Walaupun misalnya orang tuanya udah nggak sejalan lagi gitu, tapi tetap mereka merasa aman kepada ibunya dan kepada bapaknya gitu. Saya rasa itu yang paling penting. Iya, jadi ya berperanlah sebagai orang tua untuk anak kita di rumah supaya anak merasa dipahami dan memahami juga orang tua. Jangan sampai mereka mencari orang tua di luar. Kalau ketemu orang tua, kalau ketemu orang yang sok-sok tua gitu kan, come close to papa, gitu kan. Yes. Itu bisa macam-macam ya. Perempuan, come close to papa, bahaya gitu. Nah, exactly. Betul sekali. Kembali ke karya. Dia tanya ke teman-teman sepantarannya yang juga sama-sama tidak tahu gitu, tapi kan mau mendengarkan. Ya. Oh iya, gue juga kayak begitu. Wah, jadinya kan makin bensin ketemu api nih, makin beleduk gitu. Nggak ada yang menetralkan dan memberikan pandangan yang lain gitu.
Padahal sederhana sekali ya, ketika jalan itu kita tutup, itu kan yang pendek sekali kan ya. Tapi karena kita lost, kita bukakan jalan itu, ya udah mereka mencari sendiri di luar sana dan yang ada orang tua pun tidak bisa mengontrol, anak-anak bahkan tidak tahu apa yang mereka lakukan gitu ya, seakan merasa terjadilah hal-hal yang tidak diinginkan. Kembali ke karya-karya Aang. Tadi kalau kita lihat kan seperti Bu Meli juga lakukan, Kakak Rizal di rumah, itu kan karakter pasti dari sangat dini gitu ya, sangat dini. Apakah Aang juga punya nanti ke depannya untuk, karena bukan tidak mungkin kan dengan sistem pendidikan yang sekarang, karakter yang udah lebih besar lagi pun dilakukan dengan cara hiburan-hiburan tadi. Ada rencana ke sana nggak, Ang? Pada saat ini sih saya masih concern aja di anak-anak yang kecil dulu, karena menurut saya too late kalau udah lebih gede baru mau dimulai. Dan itu kan ball game-nya berbeda lagi ya, cara penuturannya, cara menghiburnya juga berbeda. Tapi saya nggak menutup kemungkinan nantinya akan menuju ke sana juga. Dulu misalnya saya juga banyak menggunakan media-media yang menghibur untuk misalnya memberikan informasi-informasi air sehat itu seperti apa. Dan ini waktu itu ada produk yang namanya air rahmat, di mana air rahmat ini tinggal diteteskan ke air yang keruh, dan itu nanti dia akan mensterilkan yang namanya air keruh tadi itu. Dan ini kan ditujukan misalnya untuk kalangan-kalangan yang bisa jadi juga nggak terlalu banyak tingkat pendidikannya, terus ada yang mungkin juga tingkat membacanya juga kurang baik. Jadi saya menciptakan board game untuk membantu mereka memahami misalnya air rahmat itu apa. Jadi hal-hal yang seperti ini sih saya rasa entertainment education itu tidak hanya untuk anak-anak, tapi juga bisa sampai ke orang dewasa, sampai ke umuran kita juga masih bisa gitu kan. Iya, betul. Dibandingkan misalnya kita mendapatkan kuliah yang membosankan gitu, yang monoton di depan papan tulis gitu kan, mendengarkan sebuah ide baru, kalau misalnya bisa disampaikan dengan cara yang menyenangkan, itu kan pasti lebih cepat dimengerti dan lebih cepat diserap gitu. Itu. Ya, dan terutama sekali menganggap kehadiran dari orang yang belajar itu, gitu kan ya. Yang sering terjadi kan kita tidak menganggap kehadiran orang yang belajar dan guru merasa berkuasa. Kakak Meli dan Kakak Rizal tentunya, apa yang mau disampaikan lagi di penghujung waktu kita ini, sebelum nanti saya juga minta quotes penutup dari Aang. Silakan Kakak Meli dulu atau Kakak Ayah dulu, Ayah yang bijaksana. Nanti Kakak Meli yang bijak sini. Oke, Kakak Rizal dulu ya, Kakak Meli. Ya, siang hari ini saya terima kasih karena boleh ketemu Aang ya. Merasa bersyukur bahwa akhirnya kita orang tua, guru dan anak ya tahu bahwa selama ini 3 komponen ini tidak dapat dipisahkan. Itu sudah saya pakai dari sejak dulu. Saya sebutnya segitiga pendidikan. Ya, kalau dalam bahasa Inggrisnya OMG Ang. Oh my God. Orang tua, murid dan guru. Yes. Makanya saya merasa senang sekali bahwa 3 komponen ini memang harus selalu bersama-sama. Dan bagi saya 100%-nya anak itu berasal dari 80 dan 20%. 80 orang tua, 20% itu guru. Karena peran guru bagaimanapun juga harus lebih kecil daripada peran orang tua. Jadi sebenarnya orang tua lah yang berperan pertama kali dalam pendidikan anak dan kesuksesan seorang anak, meskipun keputusan itu ada di tangan anak. Tapi hari ini setidaknya anak-anak belajar bagaimana menjadi karakter-karakter yang kuat ya di dalam membangun bangsa ini. Terima kasih Ang hari ini, dan saya harap kita bisa bekerja sama ya dari Sanggar Prativi segala. Ya. Dan sebagai orang tua jadi kayak pengen bertobat ya, mari Kakak. Jangan, kalau bertobat nanti banyak keponakan-keponakan nggak jadi dokter. Ya. Nggak inspiratif lagi loh kan. Betul. Silakan Kakak Meli.
Oke, kalau saya dari sisi orang tua ya, sebenarnya ini adalah harapan yang kenapa saya concern banget untuk menyebar luaskan yang namanya mindful parenting. Jadi kami sangat-sangat berharap ya bahwa anak-anak itu punya kehidupannya sendiri, betul-betul menjadi anak yang merdeka, dan itu baru bisa dicapai kalau orang tuanya mindful. Jadi kami tidak akan berhenti untuk memperjuangkannya, dan hari ini buat semua orang tua yang sudah hadir di sini, jangan pernah takut kalau anaknya itu menjadi anak yang pendiam. Dan hari ini Aang telah membuktikan bahwa dari yang pendiam itu justru di situ dia mengamati ya. Jadi kita bisa memfasilitasi mereka, apa hasil amatannya mereka, dan bagaimana kita mengajak mereka itu untuk menemukan kekuatan-kekuatannya yang tentunya akan berguna buat nusa dan bangsa ya. Sekali lagi terima kasih banyak Ang sudah hadir di sini, yang telah membuka mata banyak orang tua bahwa anak-anak itu, setiap anak itu adalah unik gitu. Oke, terima kasih banyak. Terima kasih Kang Meli. Betul sekali Kakak Meli. Ya, jangan khawatir orang tua kalau punya anak yang pendiam. Tambahin dong Kak Meli, yang rame juga jangan khawatir karena dia akan mengajak yang pendiam ngobrol. Biar seimbang gitu. Iya, silakan. Saya baru tahu nih sekarang. Jangan semua dokter-dokter di Indonesia itu, karena contohnya adalah Bibi Ita. Bibi Lu. Ya, silakan Aang, kalimat penutup yang sangat inspiratif dari Aang. Dari tadi juga kita udah sangat terinspirasi oleh Aang. Waduh, kalau saya bilang jangan takut jadi diri sendiri. Ya. Jangan takut jadi orang yang berbeda. Betul. Ya, jangan takut menjadi diri sendiri, jangan takut menjadi orang yang berbeda. Saya tambahkan Ang sebagai penutup lagi dan menyimpulkan semua obrolan kita. Setiap individu terlahir dengan keunikan tersendiri, kekurangan kita jadikan kekuatan, kelebihan kita jadikan kontrol untuk semuanya. Oke. Aduh, kok saya jadi bijak sekali ya. Ya, sebelum kita berpisah, kita berikan lagi. Boy, nampang-nampang dikit. Silakan, Boy. Ini Kak Ita, nanti sore ya jam 5:30 ada acara PILS, Cinta yang Menyembuhkan, yang biasanya sebulan sekali di minggu keempat. Ya, Cinta, Lentera, dan Pelangi bersama Lentera Anak Pelangi. Ya, dan seperti biasa kita akan berbincang-bincang 1,5 jam sampai jam 7 malam. Cinta yang Menyembuhkan, ya. 6 sampai jam 7 malam. Berikutnya, ini gebrakan dari Sanggar Prativi bekerja sama dengan KKIT, ya, kerabat kerja Ibu Teresa, Warung Peduli Lindungi. Mulai dari kemarin, kita akan memberikan nasi bungkus pada setiap orang yang gara-gara COVID-19 mengalami himpitan kehidupan. Sehingga di depan Sanggar Prativi dibuka warung, ya, dan dibagikan makanan dari Senin sampai Sabtu. Jadi barang siapa yang ingin berdonasi, silakan berdonasi, ya, hubungi Sanggar Prativi, nanti ada nomor rekeningnya, dan setiap hari Senin sampai Sabtu di Jalan Pasar Baru Selatan. Ini nasi bungkus untuk orang-orang yang tidak mampu, untuk orang-orang yang memang benar-benar susah. Itu saja, Kak Ita. Iya. Terima kasih sekali, paket lengkap sekali Sanggar Prativi di Pasar Baru, tempat kita berekspresi, tempat kita berkesenian, tempat kita bekerja, tempat kita juga mengasah kepedulian. Dengan Rp5.000, orang-orang yang saat ini semuanya dalam keadaan yang tidak menentu, karena kita nggak pernah tahu kapan pandemi ini berakhir. Yang paling penting adalah kita bahu-membahu, dan juga walaupun terasa situasi saat ini sebagai kita seperti berjalan di lorong yang gelap, jangan pernah berhenti berjalan karena di ujung sana ada cahaya, temukan cahaya itu. Oke, sampai ketemu lagi semuanya, kita mau foto bersama, kata Boy. Jangan pergi dulu, Ang, karena kita ngefans banget sama kamu. Mari dibuka. Teman-teman, kalau berkenan kita boleh on cam semuanya ya, supaya terlihat